Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pembelajaran bagi anak autis disusun oleh kelompok 8 dengan anggota Aderena Berlianing Tias, Alvina Damayanti, Gusti Muhammad Riyad, Muhammad Iqbal, dan Nur Latifah Sapitri. Di sini kami akan membahas tentang kurikulum pembelajaran bagi anak autis, media dan perangkat pembelajaran bagi anak autis, pembelajaran bagi anak autis, peran guru dalam perkembangan psikososial, perkembangan keterampilan sosial anak autis di sekolah, gambaran atau contoh program layanan pendidikan bagi anak dengan spektrum autis, kesimpulan serta saran. Kurikulum pembelajaran bagi anak autis. Kurikulum sebagai salah satu komponen teknologi dalam praktek perkembangan. Kurikulum pembelajaran ada disiplin ilmu yang terstruktur, sistematis, dan logis sehingga mengabaikan pengetahuan. Penentuan kurikulum. Media dan perangkat pembelajaran bagi anak autis. Media yang digunakan oleh anak autis berdasarkan informasi diperoleh dari guru secara langsung tanpa melalui perantara para terapis sebagai ahli yang dengan sengaja diundang ke sekolah atau berkunjung ke tempatnya. Mungkin pula informasi itu diperoleh melalui media komunikasi, alat penampil seperti film, tape recorder, pembingkai film, buku, dan lain-lain. Sumber pengajaran secara optimal oleh para guru bergantung pada motivasi dan kemampuan yang dimiliki para guru di dalam menggunakannya. A. Program pengajar kurikulum. Langkah awal yang harus ditempuh oleh guru sebelum menentukan pilihan sumber pengajaran yang digunakan adalah mempelajari garis-garis besar program pengajaran. Dengan cara ini, guru akan dapat menghindari kesalahan memberikan materi pelajaran yang belum waktunya diajarkan berdasarkan logisnya. B. Kondisi lingkungan. Akan dapat menghindari kesalahan memberikan materi pelajaran yang belum waktunya diajarkan berdasarkan logisnya. B. Kondisi lingkungan. Menginterpretasi sumber-sumber pengajaran yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengajaran. Di samping itu juga perlu diketahui oleh guru pihak-pihak mana saja yang harus dihubungi, bagaimana prosedurnya, dan kapan saat yang tepat untuk menghubunginya. C. Karakteristik siswa. Unsur pokok dalam pengajaran adalah siswa. Oleh guru pihak-pihak mana saja yang harus dihubungi, bagaimana prosedurnya, dan kapan saat yang tepat untuk menghubunginya. C. Karakteristik siswa. Unsur pokok dalam pengajaran adalah siswa yang harus menerima atau mencari informasi pengajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu siswa harus dijadikan dasar pertimbangan di dalam pemilihan sumber pengajaran. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda: kesempurnaan fisik, kemampuan berpikir, emosi, interaksi sosial, tingkah laku, yang termasuk anak-anak berkelainan dari yang tunggal sampai ganda atau majemuk. Dengan demikian, guru tidak boleh memaksakan kehendak atau menyamakan siswa di dalam pembelajarannya. D. Sumber pengajaran yang cocok untuk pengajar klasikal, tetapi ada juga sumber pengajaran khusus individual. Ada sumber pengajaran yang tidak terbatas ruang dan tempat termasuk jumlah siswa yang banyak, tetapi ada pula sumber pengajaran yang dibatasi oleh ruang dan tempat dan jumlah siswa pun terbatas. Ada pula sumber pengajaran yang bersifat elektrik sehingga penggunanya dipengaruhi oleh aliran listrik
dan sebaliknya, dan masih banyak lagi sumber-sumber pengajaran yang lebih khusus sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pembelajaran bagi anak autis. Gambaran pembelajaran terstruktur bagi anak autis itu tidak terlepas dari karakteristik yang melekat pada anak autis itu sendiri. Para dokter dan psikolog mengidentifikasikan terdapatnya 3 ketidakmampuan yang berbeda pada penyandang autisme yang merupakan kelainan spektrum autisme, yaitu 1. Ketidakmampuan dalam berinteraksi sosial atau social interaction, hambatan berkomunikasi atau social communication, dan keterlambatan kemampuan bahasa dan kognitif. Gejala autisme biasanya mulai dapat diketahui sebelum anak berusia 3 tahun. Diperkirakan 75% sampai 80% penyandang autisme mempunyai retardasi mental, sedangkan Pembelajaran bagi anak autis. Gambaran pembelajaran terstruktur bagi anak autis itu tidak terlepas dari karakteristik yang melekat pada anak autis itu sendiri. Para dokter dan psikolog mengidentifikasikan terdapatnya 3 ketidakmampuan yang berbeda pada penyandang autisme yang merupakan kelainan spektrum autisme, yaitu 1. Ketidakmampuan dalam berinteraksi sosial atau social interaction, hambatan berkomunikasi atau social communication, dan keterlambatan kemampuan bahasa dan kognitif. Gejala autisme biasanya mulai dapat diketahui sebelum anak berusia 3 tahun. Diperkirakan 75% sampai 80% penyandang autisme mempunyai retardasi mental, sedangkan 20% dari mereka mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk bidang-bidang tertentu. Strategi pembelajaran terstruktur bagi anak autis pada tatanan praktis mengandung makna pemberian materi pengajaran dimulai dari bahan atau akar materi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Setelah kemampuan tahap 1 dikuasai, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya, namun merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari tahap sebelumnya. Dengan demikian, struktur pembelajaran bagi anak autis itu meliputi struktur waktu, struktur ruang, dan struktur kegiatan. Peran guru dalam perkembangan psikososial. Peran guru dalam perkembangan interaksi sosial anak autis yaitu dalam pengembangan interaksi sosial anak autis, guru berperan sebagai interaksi anak autis dengan jenis ringan. Itu bisa berkomunikasi dengan anak normal. Tapi anak autis dengan jenis berat cenderung hanya nyambung dengan yang jenis berat. Maka dapat dikatakan bahwa anak autis jenis berat akan susah berbaur dengan orang lain. Maka jika anak autis mencoba berbaur dengan orang biasa, interaksi yang dilakukan cenderung hanya diam saja, karena pada dasarnya anak autis lebih suka menyendiri daripada bermain dengan orang lain. Adapun faktor yang menghambat interaksi sosial anak autis yaitu anak lebih suka bermain jari dan berjalan-jalan sendiri daripada duduk dan bermain bersama teman. Ketika waktu istirahat tiba, anak makan bekal bersama teman-temannya di dalam kelas. Namun, anak tidak membangun komunikasi dengan teman-temannya. Anak autis cenderung lebih diam dan fokus memakan bekal. Beberapa terapi yang diterapkan pada anak autis yaitu Sunrise. Terapi ini bertujuan untuk berusaha memahami anak yang didampingi dengan cara ikut masuk dalam dunianya. Metode ini digunakan untuk menarik perhatian anak yang didampingi agar patuh terhadap guru pendampingnya. Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Terapi ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan di sekitarnya. Terapi ini dilakukan di dalam maupun di luar sekolah. Dalam terapi ini, guru pendamping melakukan outing class dan pemberian tugas kelompok. Hal ini memiliki dampak positif serta peningkatan interaksi sosial dengan teman dan lingkungan di sekitar. Program layanan pendidikan bagi anak dengan spektrum autis. Pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintahan wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2.
Anak dengan gangguan autisme memang harus mendapatkan penanganan khusus, tetapi bukan berarti harus dipisahkan dengan anak-anak seusianya. Anak dengan gangguan autisme berhak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang di lingkungan sekitarnya. Kenyataan yang ada di lapangan, pendidikan bagi anak dengan gangguan autisme disediakan di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB memang tempat yang sangat baik dalam memberikan pelayanan untuk anak. Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Anak dengan gangguan autisme memang harus mendapatkan penanganan khusus, tetapi bukan berarti harus dipisahkan dengan anak-anak seusianya. Anak dengan gangguan autisme berhak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang di lingkungan sekitarnya. Kenyataan yang ada di lapangan, pendidikan bagi anak dengan gangguan autisme disediakan di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB memang tempat yang sangat baik dalam memberikan pelayanan untuk anak autisme. Sekolah luar biasa memiliki kurikulum, metode pembelajaran, sarana pembelajaran, dan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Selain itu, salah satu bentuk pelayanan yang tersedia adalah sekolah inklusi. Gangguan komunikasi memang adalah masalah gangguan perkembangan neurobiologis, tapi kemudian bisa menjadi alasan bagi si anak untuk enggan bergaul. Sebaliknya, belum tentu juga bila anak sudah sangat terlatih dalam berkomunikasi, ia tidak memiliki masalah pemahaman atau proses informasi. Keterkaitan berbagai aspek tersebut di atas menyebabkan masalah seorang individu autis menjadi sangat kompleks, unik, spesifik, dan sering berubah-ubah. Pendidikan bagi anak autis idealnya diberikan dalam bentuk kelompok penanganan untuk komunikasi. Ia tidak memiliki masalah pemahaman atau proses informasi. Keterkaitan berbagai aspek tersebut di atas menyebabkan masalah seorang individu autis menjadi sangat kompleks, unik, spesifik, dan sering berubah-ubah. Pendidikan bagi anak autis idealnya diberikan dalam bentuk kelompok penanganan untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya. Perkembangan keterampilan sosial anak autis di sekolah. Keterampilan interaksi sosial berdasarkan data respon guru dan orang tua tentang interaksi sosial anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian secara umum. Guru melaporkan bahwa masih banyak sub-aspek interaksi sosial yang belum muncul pada anak autis, sedangkan orang tua melaporkan bahwa secara umum sub-aspek interaksi sosial anak autis sudah mulai muncul, bahkan sudah dapat dikuasai. Hal ini mungkin berkaitan dengan perbedaan respon guru dan orang tua dalam penerimaan anak autis. 1. Guru melaporkan beberapa subaspek interaksi sosial yang paling banyak dikuasai anak autis meliputi kemampuan melakukan kontak mata, khususnya ketika sedang berbicara dengan orang lain dan merespon, bermain bersama ataupun ajakan untuk mengikuti aktivitas lain bersama sama dengan memiliki rasa simpati terhadap orang lain sehingga dapat berbagi. Perkembangan keterampilan sosial anak autis di sekolah. Keterampilan interaksi sosial berdasarkan data respon guru dan orang tua tentang interaksi sosial anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian secara umum. Guru melaporkan bahwa masih banyak sub-aspek interaksi sosial yang belum muncul pada anak autis, sedangkan orang tua melaporkan bahwa secara umum sub-aspek interaksi sosial anak autis sudah mulai muncul, bahkan sudah dapat dikuasai. Hal ini mungkin berkaitan dengan perbedaan respon guru dan orang tua dalam penerimaan anak autis. 1. Guru melaporkan beberapa sub-aspek interaksi sosial yang paling banyak dikuasai anak autis meliputi kemampuan melakukan kontak mata, khususnya ketika sedang berbicara dengan orang lain dan merespon, bermain bersama ataupun ajakan untuk mengikuti aktivitas lain bersama sama dengan memiliki rasa simpati terhadap orang lain sehingga dapat berbagi dengan teman. 2. Keterampilan komunikasi berdasarkan data respon guru dan orang tua tentang komunikasi anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian. 3. Keterampilan perilaku berdasarkan data hasil respon guru dan orang tua tentang perilaku anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian.
Ketika sedang berbicara dengan orang lain dan merespon, bermain bersama ataupun ajakan untuk mengikuti aktivitas lain bersama sama dengan memiliki rasa simpati terhadap orang lain sehingga dapat berbagi dengan teman. 2. Keterampilan komunikasi berdasarkan data respon guru dan orang tua tentang komunikasi anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian. Ketiga, keterampilan perilaku berdasarkan data hasil respon guru dan orang tua tentang perilaku anak autis menunjukkan adanya perbedaan penilaian. Dari beberapa materi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, anak autis seharusnya memiliki layanan yang tepat serta sistem pembelajaran yang tepat untuk penanganannya. Oleh karena itu, orang tua serta guru harus memperhatikan bagaimana lingkungan si anak autis tersebut. Dengan demikian, hal itu dapat menyesuaikan bagaimana cara pembelajaran dan pengajaran yang tepat bagi anak autis tersebut. Saran yang kami berikan bagi pelayanan keperawatan dalam perannya sebagai health educator diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan berupa informasi tentang pentingnya pemberian sikap yang positif agar anak dapat mencapai kemandirian yang optimal. Sedangkan untuk orang tua, dapat membantu orang tua untuk selalu memberikan sikap yang positif pada anak dalam melatih kemandirian anak autis seperti membimbing dan mendampingi anak selama melakukan aktivitasnya di rumah. Sedangkan bagi SDK autisnya sebagai health educator diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan berupa informasi tentang pentingnya pemberian sikap yang positif agar anak dapat mencapai kemandirian yang optimal. Sedangkan untuk orang tua, dapat membantu orang tua untuk selalu memberikan sikap yang positif pada anak dalam melatih kemandirian anak autis seperti membimbing dan mendampingi anak selama melakukan aktivitasnya di rumah. Sedangkan bagi SDK autis dapat mengembangkan dan meningkatkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak autis seperti kegiatan melatih cara berkomunikasi, misalnya menggunakan kartu-kartu bergambar, keterampilan buang air besar dan buang air kecil secara mandiri maupun kegiatan lainnya. Selain itu, perlu adanya kerjasama antar orang tua dengan anak, misalnya memberikan informasi untuk melatih anak agar bisa mandiri, sehingga anak tidak bergantung terhadap orang tuanya terus-menerus. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.